PKB. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang Pak Iskandar. Dan Bapak adalah calon dewas yang ke-10. Jadi dari tadi kami sudah banyak mendengarkan paparan materi, visi misi yang disampaikan. Dan kalau kita bicara mengenai kesempurnaan visi misi Bapak, yaitu kolaborasi dan sinergi, di mana tentunya kita tahu Dewas memiliki kewenangan yang sangat tinggi, yang memang memiliki kekuatan untuk bisa menekan atau memberikan saran masukan sebelum KPK memberikan tindakan. Walaupun kita tahu KPK sendiri memiliki kewenangan juga dalam operasionalnya. Tapi di sini dari tadi teman-teman mengatakan selama ini pemahaman yang diketahui dan dilihat oleh masyarakat bahwa KPK dan Dewas adalah Tom dan Jerry, bahasa seperti itu. Kok rasanya kita tidak nyaman ya Pak ya, apalagi dengan adanya pemerintah baru ini, sepertinya kita juga berharap dengan adanya perubahan-perubahan seperti tadi materi yang Bapak sampaikan. Jadi kita juga ingin mendengar yang paling penting di awal adalah internal antara Dewas dan juga KPK. Dari 10 calon Dewas ini nanti akan dipilih 5. Kami berharap Bapak salah satu yang menjadi bagian dalam itu, tetapi sebelumnya kami juga ingin mendengarkan seperti apa langkah yang akan Bapak lakukan agar judul Tom dan Jerry ini berganti menjadi Romeo dan Juliet. Jadi ada keindahan, ada keharmonisan, ada cantik kalau tadi Pak Gilang mengatakan seperti yang pimpinan kami yang sedang meliding acara kita ini. Aplaus dulu dong buat pimpinan kami yang sangat cantik seperti harapan kita dengan judul Romeo dan Juliet. Pak, saya ingin minta itu saja. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. PKS Romeo Nasir Jamil. Terima kasih. Aduh. Iya. Untung belum jam 11. Baik, terima kasih Ibu Ketua Rapat, pimpinan, Bapak Ibu anggota yang saya hormati, Pak Iskandar selaku calon Dewas. Terima kasih Pak Iskandar MZ. Huruf MZ itu mengingatkan saya dengan Zainuddin MZ Pak, dai sejuta umat. Pak Iskandar yang saya hormati, sekali lagi kami ucapkan terima kasih terkait dengan gagasan yang Pak Iskandar akan usung kelak ketika menjadi salah seorang anggota Dewan Pengawas KPK. Cuman dalam kesempatan ini saya ingin mendalami terkait pemanfaatan teknologi digital sebagai alat transparansi. Ya tentu bisa didetailkan Pak Iskandar, teknologi digital seperti apa yang kemudian itu bisa menjadi alat transparansi gitu ya. Begitu banyaknya teknologi digital yang hari ini ada di depan mata kita, kira-kira teknologi digital yang seperti apa yang akan Pak Iskandar tawarkan nanti, ya, sehingga kemudian itu bisa menjadi alat transparansi. Ya. Yang kedua, kami juga ingin mendapatkan informasi tambahan terkait reformasi sistem dan prosedur maksud saya, pengawasan KPK. Nah ini karena ada kata reformasi itu Pak, yang menggelitik saya untuk bertanya, itu artinya ada sesuatu yang tidak baik ya dalam sistem dan prosedur pengawasan di KPK. Nah ini seperti apa reformasi yang Pak Iskandar akan berikan ya sehingga sistem ini dan prosedur ini efektif untuk menghadirkan pengawasan di KPK. Sebab sudah sering terjadi orang yang diawasi kadang tidak suka diawasi Pak. Ya. Orang yang mengawasi kadang-kadang cenderung mencari-cari ya kesalahan orang yang diawasi. Itu sebabnya terjadi benturan, saling lapor dan lain sebagainya. Nah mohon dalam kesempatan ini tolong sampaikan kepada kami reform yang Pak Iskandar maksudkan dalam paper ini. Terima kasih
Ibu Ketua yang telah memimpin rapat pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi PAN, Bapak Endang again. Silakan Pak. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iskandar yang saya hormati, saya hanya ingin tahu pernyataan Bapak yang melatar belakangi Bapak kenapa mau masuk ke Dewas KPK, Pak. Karena seperti kita ketahui, Dewas itu kan sekarang seperti macan yang tidak punya caling, macan yang tidak punya kuku sekarang kan. Artinya sudah kewenangannya sudah dicabut oleh MK. Dihadapkan dengan situasi saat ini di internal KPK sendiri maupun di luar, mungkin situasinya masyarakat sudah bisa menilai kondisi KPK yang sebenarnya saat ini. Sebab itu saya ingin mengharapkan apa yang Bapak inginkan, yang Bapak akan perbuat ketika Bapak nanti terpilih menjadi Dewas KPK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demokrat, Bapak Beni Pahinca atau silakan Pak. Terima kasih banyak pimpinan. Pak Iskandar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya lihat profilnya Bapak dari Polri. Pantas Pak Fredrik Kalemban tadi bilang Adinda yang bertanya. Takutnya jeruk makan jeruk katanya. Bagi tugas. Nah, begini, Pak Iskandar MZ memiliki makalah peningkatan efektivitas pengawasan insan KPK yang kolaboratif dan sinergis dalam mempromosikan KPK yang setara dan terbuka. Nah, kita semua tahu bahwa KPK ini sudah berjalan kurang lebih 20 tahun, Pak. Berarti bisa dikata sudah 4 periode. Nah, kalau fase 4 periode itu bisa dikata bahwa ini sudah bisa dikatakan sudah matang. Kalau umur itu biasanya dari anak-anak, remaja, kalau 20 tahun itu sudah matang. Nah, atau bisa bilang ini sudah masuk masa-masa kejayaan. Nah, tapi kita lihat fenomenanya bahwa menurut survei itu justru tingkat kepercayaan publik terhadap KPK itu makin menurun, bukannya makin baik atau sampai pada fasenya sebagai KPK yang sudah berjaya, yang sudah mapan untuk menyelesaikan tindak pidana korupsi. Nah, yang saya mau tanyakan di sini adalah Bapak nanti kalau dipercaya sebagai anggota Dewas, kira-kira bagaimana Bapak dalam hal mengangkat kembali, seperti judulnya Bapak ini, mempromosikan kembali KPK agar supaya tren kepercayaan masyarakat itu bisa naik kembali. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat itu karena terjadinya yang seperti yang kita lihat selama ini, adanya konflik interest di internal, baik antara Dewas maupun pimpinan KPK, bahkan sampai ke pegawainya, itu terjadi konflik interest. Sehingga Bapak ketika dipercaya sebagai anggota Dewas, bagaimana cara atau strategi Bapak untuk menindaklanjuti hal-hal seperti itu agar supaya tidak lagi terjadi. Nah, terakhir Pak, ini juga kadang terjadi tentang
bagaimana Bapak nantinya menghadapi ketika ada semacam intervensi baik dari dalam maupun dari luar. Apakah itu semacam tekanan atau titipan, bagaimana Bapak menghadapinya? Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu putaran udah selesai, teman-teman. Cukup ya, Pak Beni, cukup? Cukup ya, cukup ya. Baik, silakan Pak Iskandar dijawab 15 sampai 20 menit maksimum. Silakan. Baik, Bu. Ada 8 pertanyaan setidak-tidaknya yang diberikan kepada kami. Yang pertama tentu saya mencoba menjawabnya. Dari Demokrat tadi sudah disampaikan, mungkin dari bawah saja. Tingkat kepercayaan publik terhadap KPK semakin menurun. Kira-kira bagaimana ini mengangkat kembali kepercayaan kepada masyarakat? Menurut prinsip saya, insan KPK itu kembali saja kepada fitrahnya, bahwa dia harus berintegritas, bukan hanya dalam lembaga, tetapi ke pribadi masing-masing insan KPK. Kalau tidak mengangkat integritas dan independensinya yang dapat dipertanggungjawabkan, maka sejauh itu juga kepercayaan publik sulit kita dapatkan. Oleh karena itu ke depan, fungsi pengawasan ini untuk memantau salah satu daripada sikap-sikap integritas semua insan KPK, termasuk tentunya kami sebagai anggota Dewan Pengawas. Nah, kalau tidak seperti itu, dan dalam melaksanakan kewenangan, kewajiban pimpinan maupun insan KPK dengan integritas, independensi, kompetensi, dan profesionalisme tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat apabila aspek-aspek integritas itu tidak dilakukan. Kemudian menurunnya tingkat kepercayaan itu, adanya konflik interest, tentu untuk tidak terjadi, kita memegang teguh kepada prinsip independensi. Andai kata ada semacam konflik interest baik di dalam maupun di luar tubuh lembaga KPK, kita harus dapat menjelaskan secara arif dan bijaksana, serta menunjukkan integritas kita kepada hal-hal yang bermuarah kepada konflik interest itu sendiri. Dengan demikian, kita bukan bagian dari konflik of interest itu sendiri. Sekali lagi, kalau kita berani, kalau kita jujur, punya integritas yang kuat, saya kira kita mampu untuk mencegah konflik interest baik di dalam maupun di luar lembaga KPK. Kemudian bagaimana Bapak menghadapi jika ada intervensi dari dalam maupun dari luar? Itu tadi, semata-mata kita harus berani. Insan KPK, termasuk Dewas itu sebetulnya dicari orang yang berani, baik mental maupun fisik. Dicari orang yang berani, tentu berdasarkan legal formal dan aspek-aspek tertentu. Keberanian ini didasari oleh kebersihan dirinya sendiri, tidak terlibat dalam konflik interest, tidak terlibat dari hal-hal yang merugikan dirinya, baik etika maupun pelanggaran hukum. Andai kata pejabat, pimpinan KPK, insan KPK atau Dewas, dirinya sendiri tidak bersih, atau ada hal-hal yang kira-kira dapat menyerang dirinya, sudah barang tentu keganasan itu tidak akan ada. Tentu saja kita berprinsip sapu bersih itu oleh sapu yang bersih, bisa membersihkan lantai. Air yang bersih bisa mencuci bersih. Tapi ketika air itu kotor atau tercemar, tidak mungkin objek yang dicuci itu akan kembali bersih. Keberanian, integritas, independensi, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian latar belakang bagaimana masuk Dewas, apa keinginan Bapak yang akan diperbuat nanti dari PAN tadi.
Jadi latar belakang saya masuk mendaftar sebagai anggota Dewas, Pak, tentu saja sepanjang kita mampu, baik jasmani maupun rohani, tidak salah kalau kita mengkontribusikan pikiran dan ide kita untuk membangun bangsa dan negara ini ke depan, Pak. Semakin tua tentunya kita tidak boleh diam dengan lingkungan. Kita mengembangkan diri dan bagaimana peran kita, walaupun sebutir pasir di pantai, setidak-tidaknya kita mendapatkan atau berusaha untuk mengkontribusi apa yang kita bisa, khususnya melalui anggota Dewan Pengawas KPK ke depan, Pak. Jadi niat dan cita-cita kami menjadi anggota Dewan Pengawas KPK ini, Pak, adalah ingin berkontribusi kepada bangsa dan negara di akhir-akhir pengabdian kita sepanjang masa tentunya. Kemudian apa yang ingin Bapak perbuat nantinya? Tentu saja, Pak, berdasarkan situasi dan kondisi KPK saat ini, kita terpuruk, indeks prestasi korupsi kita berada di level 34, kalau dihitung 1 sampai 100, jadi semakin ke bawah, semakin ke 0 berarti semuanya terjadi korupsi. Maka kita naikkan, tahun lalu 34, kalau bisa tahun depan meningkat, sampai kalau bisa 100. Kalau 100 itu berarti negara itu tidak ada tidak ada korupsi. Nah sekarang kita berada di 34, 115 ranking kita di 180 negara. Cukup memprihatinkan tentunya. Oleh karena itu apa yang ingin Bapak lakukan nantinya, yang saya lakukan tentunya kembali kepada pitro kita. KPK awal-awal berdiri cukup disegani lawan maupun kawan. Dan tentu saja membuat ciut para pelaku-pelaku korupsi. Jujur saja pada saat itu tentu resistensi ke dalam begitu banyak. Adanya hal-hal yang bisa mempengaruhi para saya interupsi insan nggak, KPK. Mbak? 1 menit aja. 1 menit. Ya, Pak Iskandar, menurut Pak Iskandar, mulai kapan, sejak kapan itu KPK mengalami kemerosotan kredibilitas itu? Ya, menurut Awal tadi bagus, sejak kapan itu? prinsip pendapat kami, Pak, ya, berdasarkan informasi media tentunya, di periode terakhir dan periode sebelumnya itu sudah terjadi gradasi sesuai dengan, saya melihat dari indeks persepsi tadi. Dari situ berarti terjadi penurunan di masa-masa ini. Begitu, Pak. Saya lanjut, Pak, ya. Dari PKS, teknologi yang digital tentu sudah menjadi makanan kita, kebutuhan kita sehari-hari. Kita mengadakan atau membangun teknologi digital ini tentunya harus membangun investasi. Investasi ini tentunya akan besar apabila kita menginginkan sesuatu yang lebih populer dan canggih. Tentu kita awali dari yang kecil-kecil dulu saja. Mungkin membuat aplikasi, mungkin memasang di dashboard KPK atau Dewas, sehingga masyarakat itu terbuka informasinya dengan lancar dan aman apabila mereka menyampaikan keluhan ataupun laporan-laporan yang perlu kita tindak lanjuti. Kemudian dari PKB, tadi Ibu, bahwa Dewas ini dengan insan KPK seperti Tom and Jerry, ya Bu, ya. Itu fiksi di media, ya. Saya kira tidak akan terjadi, Bu. Insya Allah di masa depan. Kenapa tidak terjadi Tom and Jerry? Karena 10 capim kemarin ini kita sudah kenal semua, Bu. Kita sudah kenal semua dan bahkan baik, setidak-tidaknya kenal rupanya, walaupun tidak mendalam. Dan saya melihat figur-figur secara kasat mata itu bagus orang-orangnya, bagus 10 yang terbaik kemarin capim itu. Nah, tentu saja kita tinggal melakukan komunikasi secara intens, kemudian saling mengisi kalau ada kekurangan, kemudian saling memberikan masukan kalau ada hal-hal yang menjadi ganjalan di antara KPK maupun Dewas.
Sehingga terhindar dari Tom and Jerry. Sepanjang tadi itu tidak ada konflik kepentingan, Bu ya. Di situ aja kuncinya. Masing-masing membuka diri, jujur dengan tugas dan wewenang, dan dapat dipertanggungjawabkan apa yang yang akan kita lakukan nantinya. Saya kira terhindar dari Tom and Jerry tadi, menjadi Romeo dan Juliet, Bu. Selanjutnya, pandangan saya atau Polri, strateginya apa dalam pengawasan dan dengan aparat penegak hukum lainnya. Tentu berdasar pengalaman kami, pandangan saya nanti strategi pengawasan ini kami mengadopsi. Jadi di dalam pengawasan itu banyak aspek. Karena banyak aspek dan banyak titik-titiknya, kami akan membuat sebuah seperti jaring laba-laba, early warning system. Jadi apabila terjadi potensi-potensi di suatu tempat atau lokasi insan KPK, di situ sudah mulai bergetar informasi itu masuk ke kami. Sehingga early warning system ini dapat dieksekusi dengan cepat. Tidak seperti tadi di rutan kita, rutan KPK, begitu lama, begitu banyak yang terlibat pelanggaran. Ini patut dipertanyakan, kemana kawan kita Dewas itu? Begitu lama, begitu panjang waktunya. Tetapi kalau kita membuat early warning system, jaring laba-laba di setiap insan KPK itu, tentu kita bisa di pusat mendeteksi apa yang terjadi sesungguhnya. Sehingga kita mudah dengan cepat untuk mengeksekusinya nantinya. Yang kedua, strategi saya akan membuat seperti, karena saya background penyidik reserse, saya akan membuat seperti jalur kring reserse. Artinya di setiap fungsi insan KPK akan saya buat seperti intelijen atau informan tertutup yang ada di situ. Karena tidak mungkin mereka akan bicara. Karena tidak mungkin kita dapatkan dengan cuma-cuma. Setiap informasi yang berharga harus insight dari dalam. KPK untuk membongkar kasus tindak pidana korupsi by design, by dokumen. Jadi korupsi tanpa dokumen itu bukan korupsi, itu tindak pidana biasa. Oleh karena itu biasanya yang sangat digemari oleh insan KPK adalah OTT. Tidak salah OTT, tidak juga buruk, tapi jangan terlalu menjadi primadona. Karena itu juga merupakan parameter untuk masuk ke lebih besar. Artinya ini tidak upaya keras. Upaya keras itu adalah by design. Tipikor tanpa dokumen bukan tipikor. Karena tipikor itu berdasarkan administratif. Diawali dengan pembuktian administratif. Ibu Ketua, dari Pak Iskandar setuju dengan OTT ya? Begini Pak, bukan bicara setuju dengan... Setuju atau tidak? Begini Pak, saya jelaskan. Enggak usah dijelaskan, menurut saya enggak butuh penjelasan. Terima kasih. Ya, tadi sudah saya sampaikan, OTT itu perlu, bukan setuju tidak setuju. OTT itu perlu di momen-momen tertentu, untuk mengambil yang lebih besar. Tetapi harusnya potensi yang paling banyak kita lakukan pengungkapan korupsi itu by design, by dokumen yang kita peroleh, kita olah dengan data akurat, fakta, dan teruji keabsahannya. Sehingga kita bisa menentukan seseorang itu dengan telak, tidak seperti saat-saat seperti sekarang. Selanjutnya, dari Gerindra, kurangnya sumber daya yang ada saat ini, tekanan politik, dan sebagainya, ya tentu saja apabila kita memandang perlu nantinya, jika kita terpilih, kita mengaudit ke dalam. Apa-apa saja yang kita butuhkan dalam penanganan pengawasan ini, baik sumber daya alam, baik sumber daya manusia maupun tools yang kita perlukan nantinya. Jadi kita harus mengaudit ke dalam apa yang kita butuhkan, terutama di sumber daya manusianya. Atau bahkan sumber daya manusia yang ada itu tidak capable lagi atau tidak pantas lagi di situ. Bisa saja kita usulkan untuk rotasi dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian masalah
konflik Dewas dengan KPK tadi sebetulnya apa yang saudara lakukan ke depan ya sama Tom and Jerry sebetulnya ini. Kita tentu sudah mengenal semuanya, apalagi kalau cuma 5 nantinya terpilih. Kita komunikasi yang intens, terbuka, punya sifat jujur, dan kita bertekad untuk memberantas korupsi dengan cara-cara yang elegan dan yuridis. Dewas tentu di sini sebagai organ pengawasan, setiap langkah insan KPK dalam melakukan tugas dan kewenangannya, kalau bisa tidak satu pun yang terlepas dari pandangan kita. Kalau bisa tidak satu pun yang terlewat dari kita akan hal-hal yang bisa merugikan insan KPK itu sendiri. Sekali lagi, dengan tekad berani, dengan modal integritas yang teruji, independensi yang bisa dipertahankan, profesional yang bisa terlihat, dan kejujuran merupakan sifat pribadi dari insan-insan KPK termasuk anggota Dewan Pengawas yang akan datang. Saya kira itu Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Pimpinan bisa menambahkan sedikit? Izin. Berapa setengah menit? Enggak bertanya, cuma saran aja. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak